아야! 그래서 할 말이 뭔데요? Halo seluruh, kembali lagi di Campur Film, channel yang pastinya selalu menyuguhkan berbagai film-film menarik baik dari dunia nyata maupun dunia goib. Untuk alur drama yang akan kita rangkum kali ini akan sedikit menarik seluruh, berjudul The Chairman is Level 9. Masih dalam tema pergelutan tapi agak sedikit berbeda. Bercerita tentang seorang anak SMA yang sangat badung, suka membuat onar dan suka gelut, tiba-tiba mendapatkan warisan tak terduga dari ayahnya. Ya, ternyata dia adalah anak dari seorang konglomerat. Saat ayahnya meninggal, dia diwariskan sebuah sekolah ternama, terbeken dan ter lainnya. Namun karena selama ini dia sangat membenci ayahnya semasa hidup, bukannya senang mendapatkan sebuah warisan, dia malah berniat untuk membalas dendam kepada ayahnya dengan berusaha menghancurkan sekolah tersebut. Namun siapa sangka ternyata sekolah yang diwariskan kepadanya itu tidak seperti sekolah pada umumnya. Walaupun dia sangat jago gelut dan ditakuti banyak orang, nyatanya dia bahkan sangat kesulitan untuk mengalahkan anak-anak di sekolah tersebut. Jadi kira-kira apakah misinya untuk menghancurkan warisan yang diberikan kepadanya akan berhasil? Mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Dan ini dia The Chairman is Level 9 Part 1. Drama ini dibuka dengan seorang gangster yang bernama Pidok Jin yang sedang melatih fisik dan stamina anak buahnya. Walaupun rada-rada ya gimana gitu, gangster kok perutnya bulet-bulet kayak gini loh. Meskipun tampangnya tidak sangar-sangar banget, tapi nyatanya dia adalah seorang gangster yang cukup ditakuti di daerah tersebut. Dan ketika masih melatih anak buahnya, tiba-tiba putra sematawayangnya datang dengan wajah yang sudah babak belur. Karena tidak terima putranya sampai bonyok, ia pun mencari orang yang telah menghajar anaknya. Dan ternyata dia hanyalah anak SMA biasa dengan wajah polosnya. Namun meskipun dia terlihat seperti anak SMA biasa dengan tampangnya yang polos, ketika digeruduk oleh segerombolan gangster, pemuda yang bernama Na Yisu ini malah tetap slow dan anteng, tidak terlihat takut sedikit pun. Karena tidak ingin cari masalah, ia lantas mengatakan kalau anaknya sendirilah yang memulai dan cari gara-gara dengannya. Namun setelah mengetahui kalau anaknya lah yang cari masalah, bukannya minta maaf, dia malah meminta anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Yisu. Dan siapa sangka ternyata Yisu bukanlah anak SMA biasa dan sangat jago gelut. 아야! Keesokan harinya ketika Yisu sedang duduk manis di apartemennya, tiba-tiba pengacara ayahnya yang bernama Huang datang untuk memberikan kabar duka. Rupa-rupanya ayah Yisu beberapa hari yang lalu mengalami sebuah kecelakaan dan tewas. Namun bukannya sedih atau bagaimana setelah mendengar ayahnya tiada, dia malah biasa-biasa saja menanggapi kabar tersebut. Rupa-rupanya Yisu ini sangat membenci ayahnya semasa hidupnya, karena selama ini dia bahkan merasa sebagai anak yang tidak dianggap. 그래도 가시기 전에 많이 보고 싶어 하셨습니다. 끝까지 쿨한 척이시네. 그 사람을 아직도 그렇게 모르세요? Entah sekejam apa sebenarnya ayah Yisu sampai membuatnya sangat benci kepadanya. Tapi meskipun dibenci habis-habisan oleh anaknya, ternyata sebelum meninggal ia menitipkan sebuah hadiah kepadanya melalui pengacara Huang. Sebenarnya Yisu tidak berharap apa-apa setelah ayahnya meninggal, tapi tetap saja ia mendapatkan sebuah warisan yang dititipkan kepadanya, yakni sebuah sekolah SMA yang bernama Balhei. 유원장입니다. 너에게 남긴다. 아니, 바레고라면 SMA Balhei ini adalah satu-satunya yang paling top, paling elit dan paling berkelas di antara sekolah lainnya, di mana setiap murid Balhei selalu mendapatkan juara di setiap bidang pendidikan, dari olahraga, sains, akademik, dan lain-lainnya. Bahkan saking topnya sekolah ini, siapapun lulusan dari sekolah Balhei akan langsung diterima kerja dimanapun, di dalam negeri sampai luar negeri. Wah, keren coy. Namun setelah mendengar sekolah ini diwariskan kepadanya, bukannya senang, Yisu malah menolak dan meminta agar warisannya diganti. Walah ndol-ndol, mbok pikir iki opo? Warisan kok njaluk diganti-ganti lho, bocah gemblong memang. 아무튼 전 이딴 거 필요 없으니까
Dan karena memang warisan tersebut tidak bisa ditukar atau diganti dengan apapun, terpaksa Yisu harus menerima warisan tersebut dengan harapan dia akan menghancurkan SMA Balhae sebagai bentuk balas dendam kepada mendiang ayahnya. Walaupun sebelum menerima hak waris secara penuh, Yisu harus memenuhi syarat yang paling ia benci, yakni Yisu harus menjadi murid SMA di Balhae dan lulus dengan nilai sempurna. 내가 좆되게 만들어줄게. 학교법인 발해학원의 이사장직은 Tidak lama kemudian Yisu lantas pergi ke SMA Balhae untuk menjadi murid pindahan. Tentu dia terpaksa melakukannya untuk memenuhi syarat menjadi presdir di warisannya. Karena memang Yisu adalah tipe yang begajulan, badung dan suka gelut. Di hari pertamanya masuk sekolah, ia lantas mencoba menakut-nakuti para siswa dengan mengatakan kalau mereka harus tunduk kepadanya dan dia akan menguasai seluruh sekolah Balhae. Namun setelah mendengar ancaman dari Yisu, bukannya takut, mereka malah menganggapnya sedang berpidato. 오늘부터 바래고 내가 먹으려고 하는데 들이 없지. 야! 비꼬는 건가? Merasa kalau dirinya dikacangin dan diremehkan, Yisu lantas bertanya kepada teman sebangkunya yang bernama Han Batang. Yisu bertanya kepada Hanba siapakah siswa paling hebat dan paling keras yang ada di kelas itu. Namun rupa-rupanya Hanba tidak terlalu memperdulikan pertanyaan Yisu. Hingga akhirnya ia pun melihat ada seorang murid dengan tubuh tinggi dan besar ada di hadapannya, yang sepertinya dia adalah jagoan di kelas itu. Namun ketika diajak duel, malah rupa-rupanya murid yang bernama Borowun ini malah gemulai alias lekong. 전학생이 물어봐서 아이구나. Di saat Yisu bingung dengan para murid di kelas tersebut, tiba-tiba ada satu murid yang terlihat sangat cupu yang bernama Hokyu menghampirinya dengan membawa sebuah roti. Ternyata maksud Hokyu bolak-balik memberinya roti karena ingin mengajaknya berteman. Namun karena Yisu sangat terganggu dengan kehadiran Hokyu, dia malah melempar roti pemberiannya karena merasa sikap Yisu sudah sangat keterlaluan. Hanba yang sedari tadi diam pun terganggu dan malah mengajaknya duel. Ya, siapa sangka Yisu malah harus gelut dengan seorang wanita. 네가 뭔데? 좋은 말로 할 때 사과해. Tanpa ragu sedikit pun, walaupun Hanba adalah seorang woman, Yisu tetap meladeninya dan naik ke atap untuk berduel dengannya. Namun siapa sangka ketika sampai di atap, duel yang dimaksud bukanlah gelut, tapi duel halal, duel kuis ilmu pengetahuan dan mata pelajaran. 자, 첫 번째 문제입니다. Ya, rupa-rupanya sekolah SMA Balhae ini memang agak lain daripada yang lain. Di sekolah ini sangat disiplin, tertib dan tidak ada yang namanya kekerasan atau perkelahian. Peraturan di sekolah ini mengharuskan para muridnya jika mempunyai masalah dengan murid lainnya, maka mereka harus menyelesaikannya dengan duel halal seperti ini, lomba ilmu pengetahuan. Dan karena memang Yisu selama ini adalah murid yang badung, yang hanya tahu menyelesaikan masalah dengan berkelahi, tentu saja ia pun kalah dalam duel ilmu pengetahuan seperti ini. 이 판대 이름은 무엇일까요? 그거 완전 미친놈들 아니야? Setelah kalah duel dengan Hanba, para murid di sekolah itu pun menertawakan Yisu karena ia minim ilmu pengetahuan. Ternyata peraturan duel kuis sengaja dibuat oleh mendiang ayahnya Yisu agar tidak ada kekerasan di sekolah tersebut, yang diharapkan para murid pun bisa menjadi cerdas secerdas-cerdasnya. Namun walaupun sekolah Balhae sudah disetting sedemikian rupa agar tidak ada kekerasan, nyatanya pembulian juga tidak luput terjadi di sekolah ini. Contohnya seperti siswi yang bernama Yunbin. Dia terlihat sangat takut kepada salah satu siswi dan menuruti semua permintaannya. 하여튼 공부 좀 한다고 싸가지 없는 그 Di saat yang bersamaan, si Hokyu ternyata masih tidak menyerah ingin berteman dengan Yisu dan lagi-lagi memberikannya sebuah roti. Hanba yang tidak sengaja melihatnya pun jadi tertawa karena kesal kalah duel kuis tadi. Yisu lantas bertanya kepada Hokyu, siapakah sebenarnya Hanba? Ternyata dia adalah ketua OSIS sekaligus siswi terpopuler dan terpintar di SMA Balhae. Hanba juga tidak mempunyai kelemahan apapun menurut Hokyu. Jadi Yisu pun diminta untuk menyerah jika ingin berduel dengannya.
이 새끼 뭐가 이렇게 다 쉬워? 아, 우린 전부 다 친한데. Begitu jam makan siang tiba, alangkah terkejutnya Yisu. Ternyata menu makan siang di sekolah tersebut menggunakan lobster, guys. Salah lah. Mantep. Karena merasa terkejut sama kayak aku yang nge-review drama ini, Yisu pun protes kepada mbak-mbak kantin. Namun si mbak-mbak tukang kantin mengatakan kalau sudahlah, nggak usah protes, makan saja lobstermu. Kalau kurang nanti bisa tambah. Enak pol. 이렇게 주면 뭐가 남아요? 잘 먹겠습니다. 그래, 맛있게 먹어. Ya, ternyata makan siang mewah seperti ini juga kebijakan mendiang ayahnya. Dan mungkin alasan inilah kenapa murid-murid di sekolah Balhei bisa berprestasi dan cerdas-cerdas. Melihat betapa di luar nalarnya kualitas makanan di sekolah Balhei, Yisu pun semakin berniat untuk menghancurkan standar yang sudah dibuat oleh mendiang ayahnya. 아무리 봐도 좀 이상하지 않아? Dan benar saja keesokan harinya Yisu lantas mengganti menu makanan mewah di sekolah Balhei dengan menu makan siang ala-ala militer. Bahkan langsung diawasi oleh anggota militer itu sendiri. Ternyata Yisu bisa merubah menu makanan tersebut karena sudah menelpon kepala sekolah dan protes kepadanya tentang betapa borosnya anggaran untuk makan siang mereka. Tentu Yisu bisa melakukannya karena dia adalah presdir baru di sekolah Balhei. Namun tentu saja sang kepala sekolah tidak tahu kalau Yisu adalah presdir baru mereka. Tapi yang mengejutkannya ternyata setelah menu makan siang itu diganti dengan makanan seadanya ala militer, para murid tajir di sekolah tersebut tidak ambil pusing. Mereka malah membawa koki sendiri dari restoran bintang 5 untuk menyediakan makan siang mereka. Agak lain memang anak orang kaya, guys. 바로 우리 호텔 셰프님 보내주는 거 있지. Tepat di saat para murid tajir ini menyaksikan sang koki bintang 5 memasak, Yunbin yang tidak sengaja lewat tiba-tiba dipanggil oleh siswi yang bernama Ko Sera. Namun bukan karena Sera ini baik, ingin menawarkan makan siang bersama, tapi ternyata dia ingin membuli Yunbin di depan semua teman-temannya. Rupa-rupanya Yunbin ini adalah anak orang miskin yang beruntung bisa masuk sekolah Balhei berkat bantuan dari ayahnya. Yang ternyata ayah Yunbin sendiri diketahui bekerja di perusahaan milik Sera. Jadi ya begitulah, mentang-mentang ayahnya karyawan di perusahaan bapaknya, Sera ini malah merasa berhak menghina Yunbin. 오, 얼마 받는데? 저 세라야 잠깐만 하는 게 예의야. Melihat kalau ternyata masih ada pembulian di sekolah yang katanya nomor 1 di Korea, Yisu yang melihat dari kejauhan pun senyum-senyum sendiri. Karena ternyata ya mau seelit dan sebagus apapun sekolahnya, yang namanya pembulian pasti akan selalu terjadi. Sementara itu Hanba yang risih dengan sikap sok yes si Sera, ia pun lantas membelanya. Hanba meminta Sera untuk menyudahi sikap sok paling tajirnya itu. Namun di sisi lain, ketika Sera dan Hanba masih bertengkar, ternyata Yunbin yang sudah tidak tahan dengan pembulian yang selalu ia terima, ia pun lantas memutuskan untuk bunuh diri. Dan 이거 네 거 아니야? ya, tiba-tiba entah dari mana Yisu sudah berada di atap sekolah. Namun kedatangannya bukan untuk melarang Yunbin bunuh diri. Dia malah dengan entengnya mengatakan kalau mau bunuh diri ya udah lompat sana lompat. Aku nggak peduli karena yang kupedulikan sekolah Balhei harus hancur. Walaupun terkesan kejam, ternyata Yisu hanya ingin mendengar ceritanya kenapa Yunbin sampai memutuskan untuk bunuh diri. Karena menurutnya walaupun dibully kan tinggal dinikmati saja. Toh dia juga nggak rugi karena bisa menikmati hidupnya sekolah di tempat yang mewah. 분위기 깨서 미안한데 너 하고 싶은 말이 뭔데? 아니 그냥 가던 길 가. 괜히 여기 얼쩡대지 말고. Dan karena Yunbin merasa aneh ada murid baru yang tiba-tiba so akrab kepadanya, ia pun balik bertanya kenapa ia sangat ingin sekali sekolah Balhei hancur. Yisu pun menjawab sebab ada seseorang yang sangat ia benci di sekolah tersebut. Karena Yunbin sangat penasaran siapa orang yang dia maksud, Yisu lantas meminta Yunbin untuk turun jika ingin mengetahuinya. Namun saat Yunbin hendak turun, malah tiba-tiba
Setelah kejadian itu, ia pun jadi bahan pembicaraan karena adegan penyelamatan Yoon Bin yang sangat romantis. Seluruh murid-murid di sekolahnya pun sangat kagum kepadanya. Pokoknya Jisoo jadi trending topik di SMA Balhae. Hingga pada akhirnya Yoon Bin yang sudah diselamatkan pun mulai kesem-sem dengan Jisoo. Mereka jadi semakin dekat walaupun belum mengenal satu sama lain. Bahkan yang biasanya Jisoo jutek, dia tiba-tiba malah mau memberikan nomornya kepada Yoon Bin. Sepertinya Yoon Bin mulai menyukai Jisoo. 넌 진짜 좋은 애인 것 같아. 지 맘대로 생각한다. Dan ketika jam istirahat tiba, diam-diam Jisoo selalu masuk ke dalam ruangan presdir untuk menghabiskan waktunya. Tentu sah-sah saja karena memang sekolah itu akan menjadi miliknya. Namun pengacara Hwang meminta Jisoo untuk tidak terlalu gegabah terlebih dahulu karena bisa saja warisan itu akan direbut oleh pamannya. Yang ternyata Jisoo mempunyai paman yang serakah yang sejak dahulu selalu berusaha mengambil paksa harta milik mendiang ayahnya. 내가 좀 이상한 점이 있어서 찾아왔거든. 어떻게 된 거야? Di tempat lain, tepatnya di sebuah diskotik, sekelompok pemuda yang saat itu sedang mabuk-mabukan membicarakan Jisoo yang tidak pernah lagi kelihatan batang hidungnya. Rupa-rupanya mereka adalah musuh Jisoo di sekolah lamanya. Namun ada yang coba-coba cari keuntungan. Seorang pemuda yang bernama Dae-hee ini mengatakan Jisoo tidak pernah nongol lagi karena dia sudah menghajarnya habis-habisan sampai Jisoo bersujud-sujud minta ampun katanya. Ternyata Dae-hee ini berbohong karena dia adalah anak si gangster yang di awal episode tadi. Yang nyatanya dialah yang dihajar habis-habisan oleh Jisoo. Rupa-rupanya dia hanya tidak ingin dianggap sebagai pecundang dan mengatakan sebaliknya. 너희도 뭐 필요한 거 있으면 언제든지 말해. Hingga saat mereka baru saja keluar dari bar, tidak sengaja di tengah jalan mereka malah melihat Jisoo yang saat itu sedang chattingan dengan Yoon Bin. Tentu saja saat teman-temannya meminta Dae-hee untuk maju dan memberi pelajaran kepada Jisoo, ia pun langsung pucat karena memang ya dia cuma berbohong tentang sudah mengalahkan Jisoo tempo hari. Namun ketika Jisoo hendak memberi pelajaran kepada para cacenguk ini, tiba-tiba teman-teman sekelasnya Hanba dan yang lainnya yang ada di sekitar tempat itu pun mencoba membantunya. Tapi ada salah paham di sini. Karena melihat Jisoo dikeroyok, Hanba mengira kalau ia hanya pria culun yang selama ini cuman sok kuat. Mereka nggak tahu aja kalau Jisoo sebenarnya si murid Badung yang jago gelut. Tapi siapa sangka karena salah paham itu akhirnya Jisoo pun mengetahui ternyata Hanba selain pintar, dia rupa-rupanya juga jago gelut, bahkan lebih hebat darinya. 마지막 경고야. 어쩔 건데? Keesokan harinya Jisoo yang melihat betapa jagonya Hanba lantas jadi takut melihatnya. Ya, tentu saja Hanba bisa bertarung sebab ia ternyata lulusan taekwondo. Sementara dirinya selama ini hanyalah asal pukul, hajar sini hajar sana. Yang penting menang, dah kelar. Dan lagi-lagi Hanba pun masih mengira kalau selama ini Jisoo cuman sok kuat karena jadi korban pembulian di sekolah lamanya. Dan di saat yang sama Yoon Bin yang terlihat sangat sumringah tiba-tiba datang menghampiri Jisoo dengan membawakan sebuah bekal yang tentu Hanba pun mengira kalau mereka sudah menjalin hubungan khusus. 대만데 괜찮으면 같이 점심 먹을래? 괜찮아? Sementara itu di ruang guru ternyata para guru di sekolah Balhae sudah mencurigai Jisoo kalau dia adalah presdir baru di sekolah mereka. Tentu mereka bisa menyimpulkan demikian karena waktunya bertepatan dengan kematian presdir lama dan kedatangan Jisoo yang tiba-tiba. Apalagi sejak kedatangannya, sekolah Balhae jadi berubah 360 derajat. Dari tiba-tiba ada guru baru yang mengajar etika, ruang perpustakaan dijadikan diskotik, sampai menu makan mewah mereka yang diganti dengan makanan ala militer. Namun tentu saja itu semua cuman asumsi, karena menurut mereka ya nggak mungkin presdir baru masak seorang bocil. 무슨 관계는 아닐까요? 그럼 혹시
Ketika jam istirahat tiba, Yisu dipanggil oleh pengacara Huang untuk mewanti-wanti dirinya agar mendapatkan nilai baik selama menjadi murid di sekolah Balhae. Karena syarat agar ia bisa mendapatkan warisan tersebut, ya memang Yisu harus lulus dengan nilai yang bagus. Mendengar semua syarat itu, Yisu pun menolak karena dia memang entah kenapa sangat tidak suka dengan sekolah. Hingga saat hendak pergi, tiba-tiba pamannya mampir sekolah Balhae untuk menemuinya. Namun Yisu langsung dengan ketus menghina pamannya yang sangat serakah, yang selalu ingin mendapatkan harta mendiang ayahnya dengan cuma-cuma. Tentu dihina oleh seorang bocil, pamannya pun langsung naik pitam. 사생활이 커버 못 칠 정도로 더럽고. 뭐 임마? 이 새끼가 미쳤나 진짜. Dan alasan sebenarnya kenapa Yisu sangat membenci sekolah dimulai saat ayahnya masih hidup. Ternyata sejak dahulu ayahnya tidak pernah membelanya sedikit pun. Ya memang benar, Yisu ini selalu membuat masalah di sekolah karena selalu saja berkelahi dengan murid-murid lainnya. Namun tidak 100% semua salahnya. Sebab Yisu berkelahi juga karena membela teman-temannya yang dibully, atau malah para pembuli itu yang terlebih dahulu menantangnya. Namun tetap saja ayahnya tidak mau tahu dan dengan tegas mengeluarkannya dari setiap sekolah. 다 지 맘대로 해도 되는 거냐고! 제가 잘못 고르신 탓입니다. Setelah berkali-kali pindah sekolah dan dikeluarkan oleh ayahnya sendiri, Yisu pun jadi semakin brutal. Setiap kali sedang emosi, tidak peduli siapa yang ditemuinya di jalan, mau itu anak seusianya atau bahkan orang dewasa sekalipun, ia selalu melampiaskan emosinya itu kepada mereka. 내가 뭘 잘못했는데 왜? Jadi kira-kira apakah Yisu akan tetap menjadi dirinya dan berusaha menghancurkan sekolah Balhae, atau malah dia akan menjadi murid teladan dan bisa melanjutkan kesuksesan ayahnya? Mari kita cari tahu di episode selanjutnya. 야, 비를 맞고 다녀. 넌 사람을 뭘로 보고 씨.